Materi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja, kami telah berfokus pada jangka pendek dengan mengasumsikan tingkat harga konstan dalam model IS dan LM. Dan kami telah beralih ke jangka menengah dan mengeksplorasi caranya harga dan upah menyesuaikan dari waktu ke waktu dan bagaimana hal ini gilirannya mempengaruhi output. Dan pasar tenaga kerja adalah pusat dari rangkaian peristiwa itu. Dapat kita lihat bahwa gambar 71 pasar tenaga kerja, penduduk angkatan kerja, pekerjaan, dan pengangguran di Amerika Serikat dalam jutaan pada tahun 2014. Tingkat pengangguran adalah rasio pengangguran terhadap angkatan kerja adalah 9,5 garing 155,9 sama dengan 6,1%. Sedangkan pada gambar 72, arus rata-rata bulanan antara pekerjaan, pengangguran, dan non-partisipasi di Amerika Serikat pada tahun 1996 hingga 2014 dalam juta. Adapun aliran pekerja masuk dan keluar dari pekerjaan adalah besar, arus masuk dan keluar pengangguran relatif besar terhadap jumlah pengangguran, dan ada juga arus masuk dan keluar yang besar dari angkatan kerja, sebagian besar langsung dari pekerjaan. Materi yang pertama yaitu tentang tur pasar tenaga kerja. Banyak yang diklasifikasikan sebagai keluar dari angkatan kerja. Sebenarnya adalah pekerja yang putus asa, tidak secara aktif mencari pekerjaan, tetapi akan mengambilnya jika mereka menemukannya. Jadi, daripada tingkat pengangguran, para ekonom kadang-kadang fokus pada tingkat pekerjaan, rasio lapangan kerja, dengan jumlah penduduk yang tersedia untuk kerja. Adapun tingkat pengangguran tertentu dapat mencerminkan. Yang pertama, tenaga kerja aktif, banyak pemisahan dan perekrutan yang banyak pekerja yang masuk dan keluar dari pengangguran. Yang kedua, ada pasar tenaga kerja sklerotik, sedikit pemisahan dan perekrutan dan kumpulan pengangguran yang stagnan. Selanjutnya, survei penduduk saat ini CPS menunjukkan rata-rata aliran bulanan. Pemisahan termasuk berhenti PHK dan rata-rata lama menganggur. Orang menganggur itu adalah 2-3 bulan. Kita fokus pada survei populasi saat ini. Survei populasi saat ini adalah sumber utama statistik Departemen Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, Pekerjaan, Partisipasi, dan Pendapatan di Amerika Serikat. Nah, ini didasarkan pada sekitar 60.000 rumah tangga yang diwawancarai setiap bulan. Kemudian itu, para ekonom menggunakan data ini untuk mendapatkan gambaran ekonomi di berbagai titik waktu dan bagaimana orang yang sama melakukannya dalam 2 bulan berturut-turut. Materi yang kedua yaitu tentang pergerakan pengangguran. Dapat kita lihat bahwa gambar 73 menunjukkan pergerakan di Amerika Serikat tingkat pengangguran dari tahun 1948 hingga tahun 2014. Adapun pemberitahuan dua fitur pentingnya, yang pertama yaitu tingkat pengangguran tampaknya berada pada tren naik dari tahun 1950-an hingga pertengahan 1980-an dan kemudian tren menurun sampai pada tahun 2006. Yang kedua ada fluktuasi dari tahun ke tahun terkait erat dengan relasi dan ekspansi. Dua dari tingkat pengangguran tertinggi di masa lalu dicapai pada tahun 1982 dan 2009 sampai dengan 2010. Sedangkan pada gambar 74 menunjukkan tingkat pengangguran dan properti pengangguran yang mencari pekerjaan pada tahun 1996 hingga pada tahun 2014. Anda dapat melihat bagaimana fluktuasi tingkat pengangguran agregat mempengaruhi pekerja individu. Ketika tingkat pengangguran tinggi, persentase pekerja yang menganggur yang mencari pekerjaan setiap bulan turun. Sedangkan pada gambar 75 menunjukkan tingkat pengangguran dan tingkat pemisahan bulanan dari pekerjaan pada tahun 1996 hingga dengan 2014. Selanjutnya, ketika pengangguran tinggi, pekerja lebih buruk dalam dua cara. Yang pertama,
pekerja yang dipekerjakan menghadapi kemungkinan kehilangan pekerjaan yang lebih tinggi. Yang kedua, pekerja yang tidak bekerja menghadapi kemungkinan yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan, atau mereka dapat berharap untuk tetap menganggur untuk waktu yang lebih lama. Materi yang ketiga yaitu tentang penetapan upah. Nah, kadang-kadang upah ditentukan oleh perundangan bersama Kadang-kadang upah ditentukan oleh perundingan bersama perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan. Sedikit lebih dari 10% upah pekerja Amerika Serikat ditentukan oleh perundingan bersama. Semakin tinggi keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu, maka semakin besar kemungkinan terjadi tawar-menawar antara pengusaha dan karyawan secara individu. Perundingan bersama memainkan peran penting dalam Jepang dan sebagian besar negara Eropa. Para pekerja biasanya dibayar dengan upah yang melebihi upah reservasi mereka. Upah yang akan membuat mereka acuh tak acuh antara bekerja atau menganggur. Upah biasanya tergantung pada kondisi pasar tenaga kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka semakin tinggi upahnya. Adapun daya tawar pekerja tergantung pada yang pertama, seberapa mahal perusahaan mencari pekerjaan lain. Yang kedua, seberapa sulit pekerja mendapatkan pekerjaan lain jika mereka meninggalkan perusahaan. Selanjutnya, teori upah efisiensi menghubungkan produktivitasnya atau efisiensi pekerja terhadap upah yang mereka bayarkan. Perusahaan mungkin ingin membayar upah di atas upah reservasi untuk mengurangi perputaran pekerja dan meningkatkan produktivitas. Pada perusahaan yang melihat semangat dan komitmen karyawan sebagai penting untuk kualitas pekerjaan pekerja, akan membayar lebih banyak daripada mereka yang aktivitasnya rutin. Nah, ketika pengangguran rendah, perusahaan yang ingin menghindari peningkatan berhenti akan meningkatkan upah untuk mendorong pekerja untuk tinggal dengan perusahaan. Selain itu juga kita akan fokus pada Henry Ford dan efisiensi upah. Pada tabel 1, tingkat perputaran dan PHK tahunan persen di Ford pada tahun 1913 hingga 1915. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 1914, Henry Ford, pembuat Model T, dia mengumumkan bahwa perusahaannya akan membayar semua karyawan yang memenuhi syarat minimal 500 sehari selama 8 jam sehari dibandingkan dengan sebelumnya rata-rata 200 untuk 9 jam sehari. Adapun turnover turun dari 370% pada tahun 1913 menjadi 16% pada tahun 1915. Adapun juga tingkat PHK turun dari 62% menjadi hampir 0%. Adapun dua teori penentu upah adalah yang pertama yaitu upah ditentukan oleh perundingan bersama. Yang kedua, perusahaan dapat membayar upah efisiensi di atas upah reservasi. Selanjutnya, baik pekerja maupun perusahaan peduli dengan upah real W per P, bukan upah nominal. Upah nominal tergantung pada tingkat harga yang diharapkan, bukan tingkat harga aktual. Karena ketika upah nominal ditetapkan, tingkat harga yang relevan belum diketahui. Kenaikan tingkat pengangguran berkurang upah. Ada juga pengangguran yang lebih tinggi dapat melemahkan daya tawar pekerja atau memungkinkan perusahaan membayar upah yang lebih rendah dan tetap membuat pekerja tetap mau bekerja. Pada Z mewakili semua faktor yang mempengaruhi upah dengan tingkat harga yang diharapkan dan pengangguran tarif. Misalnya, yang pertama, asuransi pengangguran sebagai pembayaran tunjangan. Pengangguran kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan. Yang kedua, ada perlindungan tenaga kerja membuat lebih mahal bagi perusahaan untuk memberhentikan pekerja.
Materi yang keempat yaitu tentang penentuan harga, di mana harga yang ditetapkan oleh perusahaan tergantung pada biaya mereka yang ada pada gilirannya tergantung pada sifat fungsi produksi. Y sama dengan AN, di mana Y adalah output, N adalah kecepatan kerja, dan A adalah produktivitas tenaga kerja. Adapun definisi dari fungsi produksi, yaitu hubungan antara input yang digunakan dalam produksi dan kuantitas output yang dihasilkan, dan dengan harga input tersebut. Dapat kita lihat pada persamaan 7.2 mengasumsikan bentuk yang sangat sederhana dari fungsi produksi Y sama dengan N dengan menempatkan A sama dengan 1. Pada persamaan 7.3 di mana harga sama dengan markup M di atas biaya P dalam kurung 1 ditambah M balas kurung dikali W. Materi yang kelima yaitu tingkat pengangguran alami, di mana pada persamaan 7.4 ini menunjukkan bahwa pengangguran yang lebih tinggi akan menyebabkan upah real yang lebih rendah dipilih oleh penentu upah. Sedangkan persamaan 7.5 sekarang bagi kedua sisi persamaan penentu harga persamaan 7.3 dengan upah nominal sama dengan P per W sama dengan 1 ditambah M. Sedangkan pada persamaan 7.6 menyatakan W per P sama dengan 1 ditambah 1 ditambah M. Ini menyeratkan keputusan penetapan harga menentukan upah real dibayar oleh perusahaan. Dapat kita lihat pada gambar 76, di mana menunjukkan hubungan penetapan upah, hubungan penetapan harga, dan tingkat pengangguran alami. Selain itu, persamaan 7.7 menunjukkan bahwa UN bergantung pada Z dan M. Berarti F dalam kurung UN Z balas kurung sama dengan 1 per 1 ditambah M. Dapat juga kita lihat bahwa gambar 77 itu menunjukkan dampak peningkatan tunjangan pengangguran terhadap tingkat pengangguran alami. Sedangkan pada gambar 78 itu menunjukkan dampak kenaikan markup pada tingkat pengangguran alami. Peningkatan markup disebabkan oleh peningkatan tingkat pengangguran alami. Materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu kemana kita pergi dari sini. Yang pertama, kami mengasumsikan bahwa tingkat harga sama dengan tingkat harga yang diharapkan. Dalam jangka pendek, tingkat harga mungkin berubah menjadi berbeda dari apa yang diharapkan ketika upah nominal ditetapkan, sehingga pengangguran tidak harus sama dengan tingkat alami atau output yang sama dengan tingkat alaminya. Karena ekspektasi tidak mungkin salah secara sistematis dalam jangka menengah, output cenderung kembali ke tingkat alaminya. Nah, pada bab berikutnya akan mengundurkan asumsi bahwa tingkat harga sama dengan tingkat harga yang diharapkan.